Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini bersama Bu Nida, di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, kita akan belajar cara menyusun dan menyunting teks ceramah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Melanjutkan materi yang kemarin, hari ini kita akan belajar tentang menyusun teks ceramah KD 4.6, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Untuk bisa berceramah dengan baik, sebaiknya kita menyusun teks ceramah agar lebih mudah ketika menyampaikan ceramah. Adapun langkah-langkah penyusunan teks ceramah dimulai dengan menentukan topik dan tujuan, menyusun kerangka ceramah, menyusun teks ceramah dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, dan menyunting teks ceramah. 1. Menentukan topik dan tujuan. Beberapa topik yang bisa dijadikan bahan ceramah seperti pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, dan masih banyak lainnya. 2. Menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan, sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Berisi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. B. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. C. Setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. D. Bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. 3. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka, yaitu mengembangkan kerangka ceramah menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Yang harus kita lakukan adalah A. Mengkaji bahan secara kritis. B. Meninjau kelayakan bahan dengan khalayak atau audiensi. C. Meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. D. Menyusun sistematika bahan ceramah. E. Menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikir yang logis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menyunting teks ceramah. Penyuntingan tidak hanya berkaitan dengan ejaan ataupun dengan penulisan kata. Penyuntingan juga bisa dilakukan pada susunan kalimat dalam paragraf atau susunan paragraf dalam satu teks. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menyiapkan teks yang akan disunting. Dalam hal ini, kita menyiapkan teks ceramah. 2. Menyediakan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan kamus. Jika yang ingin disunting adalah teks ceramah, maka kita menyiapkan juga panduan penulisan teks ceramah. 3. Mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. 4. Memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dipercaya. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipraktikkan? Jika kalian belum paham, maka kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp setelah kalian menonton video ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bu Nida berikan. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, gapailah cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.